Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 bensin tipenya V-Matic tahun 2008. Nah, ini tampilannya tadi sekilas dari kiri, depan serta bagian kanan. Sekarang kita lihat saja apa yang ada di Toyota Kijang Innova ini. Nah, untuk lampu dia sudah kristal reflektor ya. Di sini ada lampu besar, lampu dim, di sini ada lampu kecil, serta di sini ada lampu sen. Nah, terus di bagian bawah bumper dia sudah ada fog lamp kristal reflektor juga. Nah, terus untuk di bagian depan grillnya, nah di sini sudah ada list chrome, ini lambang Toyotanya. Di bagian bawah juga ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, sama lampu sebelah kiri juga kristal reflektor. Di sini lampu sen, lampu sen. Di sini lampu sen. Nah, di sini lampu besar, lampu dim. Di sini ada lampu kecil. Nah, untuk kap mesinnya, nah di bagian sini ada semprotan air wiper 2, terus wiper depannya dia ada 2. Oke, sekarang kita ke bagian fender. Nah, di bagian fender, nah di sini polos, di sini ada emblem VVTi ya, mesinnya VVTi. Nah, terus ini untuk bannya, dia ketebalannya juga masih di atas 70%. Nah, terus untuk velgnya dia warnanya warna silver, bautnya ada 5, rem bagian depan cakram. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 205 65 R15. Di sini ada karet penahan lumpur. Nah, terus kita ke bagian atas dulu. Nah, di sini spion dia chrome, ada sennya, dia elektrik tapi dia belum retract. Nah, di bagian atas ada tambahan ini tambahannya, tambahan roof rail ya. Jadi kalau kita mau pasang roof rack juga sudah enak. Nah, terus ada talang air. Terus habis itu untuk bagian bodinya sendiri dia ada list ya, list ada chrome di bagian tengah. Terus untuk handle buka pintunya dia sudah model tarik. Nah, dia juga chrome, sama ini ada colokan kunci. Nah, oke. Terus sekarang kita lihat di kuncinya ya. Kuncinya dia tergabung dengan remote ya. Sekarang kita coba buka saja mobilnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari depan dulu ya. Nah, terus untuk interior ya, interior dia warnanya dia warna beige ya, beige. Bagian atas ada warna kayak semacam coklat ya, coklat agak tua. Nah, terus di bagian door trim dulu kita mulai. Nah, di sini ada handle buat buka pintu, dia chrome. Terus di sini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada tombol buat lock unlock power window, buat central lock, serta tombol power window di keempat pintunya. Nah, di bagian sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka, serta untuk mobil bekas sealer pintu juga perlu kita periksa nih di bagian pinggir-pinggir pintu. Jadi kita pastikan bahwa sealernya kondisinya masih oke. Karena apa? Kalau sealer pintu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nanti kita perhatikan juga nih satu-satu di video ini ya. Oke, jadi jangan di skip. Nah, terus sekarang kita mulai dari jok depan. Nah, jok depan dia ada 2 terpisah antara jok supir dengan jok penumpang. Nah, handle kepala senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus ada seat belt 3 titik kiri dan kanan, dan sudah bisa diatur level ketinggiannya juga ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian jok supir, nah di sini ada buat reclining, di sini buat naik turunin jok, sama di sini ada buat maju mundurin jok. Nah, terus kita ke bagian kolong dulu kita periksa. Nah, di kolong dashboard juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Nah, di sini ada pedal rem, pedal gas. Nah, terus kita cek juga di kolong masing-masing jok juga. Pastikan bahwa kolong masing-masing jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke. Nah, di bagian sini ada buat pengaturan spion, dia elektrik belum retract. Terus di sini ada buat lampu bagian cluster speedometernya buat terang dan gelapnya. Di sini ada kisi-kisi AC. Nah, ini ada colokan kunci. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita coba start mobil ya. Oke. Nah, ini posisi on. Sekarang kita coba nyalakan mobil.
Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah, terus kita periksa di sini. Di sini ada indikator buat RPM mesin. Nah, di sini handbrake posisi on serta pintu posisi kebuka dia akan nyala. Nah, terus di sini indikator kilometer per jamnya, kecepatan mobil. Nah, ini ada odo ya. Odonya dia kilometernya sekarang sudah di 172.000. Nah, ini ada tombol buat trip A, trip B. Nah, di bagian sini ada indikator buat gigi ya, persnelingnya, posisi giginya. Nah, di bagian sini ada indikator suhu mesin serta indikator bensin. Nah, di sini ada dia panah nih ke kiri, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, kita ke bagian depan lagi. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil, fog lamp, lampu sen serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, ini sudah intermediate ya. Jadi bisa diatur kecepatan ininya wiper pada depannya ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini lagi. Nah, untuk setirnya di sini ada wood panel juga nih di bagian dalamnya. Nah, terus habis itu dia ada sarungnya. Nah, untuk kondisi ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi jahitan-jahitan secara keseluruhan juga masih oke ya jahitannya ya. Oke. Nah, bagian tengah juga kondisinya masih oke. Nah, di sini ada lambang Toyotanya. Terus dia sudah bisa tilt tapi teleskopik belum. Nah, kita ke bagian tengah. Nah, di sini ada jam digital. Jam digital ini pengaturannya. Terus di bagian sini audionya juga masih standar bawaan Toyota. Jadi dia bisa CD, terus habis itu bisa kaset serta radio FM AM. Kalau mau di-upgrade pun juga tempatnya sudah tersedia buat Android atau TV ya kalau kita mau upgrade. Nah, di sini ada pencetan buat defogger belakang, ada pencetan buat lampu hazard. Nah, AC-nya ini tipe V, tipe tertinggi. Jadi dia AC-nya sudah digital ya. Jadi sudah digital. Nah, di sini ada buat mati nyalakan AC, tinggal angin saja. Nah, di sini ada kecepatan angin AC. Di sini ada ventilasi luar dalam, defogger depan. Di sini ada arah semburan angin AC, temperatur, serta di sini buat matiin secara keseluruhan AC, serta di sini buat auto ya. Oke. Nah, di bagian bawah sini ada colokan sini dulu. Nah, ini ada asbak. Nah, di sini ada colokan rokok, di sini ada buat mati nyalakan sensor parkir belakang, di sini ada colokan 12 volt. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder 2. Nah, di sini tuas transmisi maticnya. Nah, di sini ada shift lock. Ini handle rem tangan. Nah, di sini ada kunci seatbelt. Nah, di kunci seatbelt juga bisa kita lihat nih, kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup ya, konsol tengah. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan, laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup juga. Nah, dia masih lengkap. Di sini buku servis, kalau nggak salah dia servis sampai 150.000 ya, servis rekor Toyotanya nih 150.000 terakhir. Nah, buku manual juga masih ada serta beberapa bon-bon perbaikan juga masih disimpan. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, di sini ada kisi-kisi speaker, di sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle jika kita mau tarik dorong pintu, tuas power window, handle buat buka pintu, bahannya chrome, terus habis itu di sini ada buat lock unlock power window. Nah, kita ke bagian atas, di sini ada handle tangan. Nah, terus sun visor bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan cermin. Terus di bagian sini ada spion tengah yang bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada tempat kacamata serta ada lampu baca kiri dan kanan. Nah, sun visor bagian supir tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelipin bisa kartu atau bisa dokumen-dokumen kecil. Oke. Nah, bagian depan sudah kita periksa. Sekarang kita mau periksa ke bagian yang lainnya, bagian belakang. Oke. Nah, bagian belakang nih handle, dia chrome dan modelnya model tarik juga. Sekarang kita periksa ke bagian belakang. Mulai dari door trim. Nah, door trim warna juga senada dengan bagian depan. Nah, di sini sudah wood panel, di sini buat handle buka pintu, chrome juga. Lock unlock pintu, tuas power window, pegangan tangan buat narik atau dorong pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder serta tempat penyimpanan terbuka.
sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya mudah dengan jari. Terus sealer pintu bagian belakang ya, belakang samping juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini bagian ini ya, bagian tengah. Nah, bagian tengah ini dia bisa duduk 3 penumpang ya, 3 penumpang, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, di bagian sini ada seatbelt 3 titik serta 2 titik di bagian tengah. Nah, di bagian sini juga ada ini apa namanya tuh, senderan tangan, tapi kita harus buka dulu ininya, apa namanya tuh, resletingnya. Nah, pelipatan jok bisa ke depan 40%, 60%. Nah, terus di bagian sini juga ada pengaturan buat maju mundurin jok bagian tengah serta reclining juga bisa. Oke. Nah, terus di bagian sini ada kantong penyimpanan kiri dan kanan. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka, handle buat tarik dorong pintu, tuas power window, ini wood panel juga. Nah, di sini ada handle buat buka pintu, chrome, sama di sini ada ini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada handle tangan, ada gantungannya juga. Nah, di sini kisi-kisi AC kiri dan kanan. Untuk bagian tengah ada pengaturan kecepatan AC double blowernya, serta di sini ada lampu baca. Di sini ada handle tangan serta ada tempat buat gantungan juga. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang dia bisa duduk 2 penumpang dewasa, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik ada 2. Nah, pelipatan bangku bisa 50-50 ya, ke bagian kiri dan kanan, jadi ke samping. Terus di bagian sini ada cup holder 2, serta di bagian sini ada 1 cup holder. Nah, di bagian tengah sini ada lampu baca, serta di bagian sini ada kisi-kisi AC juga kiri dan kanan untuk penumpang baris ketiga. Oke. Nah, mungkin bagian tengah sama belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian bagasi. Nah, kita ke bagian ban dulu. Nah, ini ban dia ketebalannya masih di atas 70%. Ini ukuran ban sama velgnya juga sama, bautnya 5. Nah, ini dia rem belakang tromol. Nah, di sini ada ini karet penahan lumpur. Terus habis itu kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ada spoiler belakang nih ya, spoiler belakang, lampu rem juga ada di bagian sini. Kaca sudah dilengkapi dengan defogger, ada wipernya juga. Nah, terus untuk lampunya dia kristal reflektor. Nah, cuman di sini lampunya dia sudah diganti dengan facelift yang terakhir, serta di bagian sini juga sudah sudah ditambah list chrome, jadi seperti facelift yang terakhir. Nah, ini 2.0 tipenya V, Kijang Innova. Di sini ada sensor parkir. Nah, di bagian sini juga indikator nih, kalau masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot, berarti ada berarti kompresi mesinnya masih oke. Nah, di bagian bawah sini ada ban cadangan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian bagasinya. Nah, ini bagasinya cukup luas. Nah, kita periksa juga pintu, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Nah, sealer pintu, nah di bagian tulangan pintu juga periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke, masih aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian sini ada penyimpanan buat dongkrak sama kunci-kunci. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di bagian sini ada pengisian bensin di sebelah kiri. Ini ban, dia masih di atas 60%. Nah, terus kita lanjut, kita periksa di sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus child lock, sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini door trim kondisi juga masih oke. Di sini sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Nah, ini tampilan depan dashboard, jok depan. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, ini spion sudah chrome, sudah ada sennya, elektrik. Nah, ini ban dia masih di atas 7, ini agak ini ya, mungkin 60% ya. Nah, oke. Sekarang kita periksa ke bagian terakhir, bagian mesin. Oh, lupa saya buka, jadi saya buka dulu ininya, tuas dari dalam untuk membuka kap mesin. Nah, oke. Sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke.
Nah, di sini ada tuas, kita dorong ke atas. Nah, ini mesin Toyota Kijang Innova ya. Dia mesinnya 2000 cc, 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, di bagian kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu sealer-sealer juga di kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Nah, sealer-sealer pada kap mesin. Terus habis itu ini di bagian depan besi yang memanjang kita sebut apron. Apron juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga serta sasis juga kita periksa, kondisinya juga masih oke atau tidak nih samping-samping sini. Nah, apa saja yang ada di mesin Kijang Innova ini? Jadi kita mulai dari sini. Nah, di sini ada radiator nih ya, yang warna hitam. Nah, terus di sini ada buat pengisian wiper, air wiper. Ini aki, dia maintenance free. Nah, akinya juga masih biru ya, masih oke. Nah, di sini ada kotak buat spring. Nah, di sini dia sudah Euro ya, jadi 2008 kalau nggak salah 2007 up dia sudah Euro. Nah, di sini ada buat pengisian minyak power steering, buat pengisian minyak oli mesin. Nah, di sini ada tabung cadangan radiator coolant. Di sini ada buat handle jika kita mau periksa oli ini ya. Di sini oli mesin. Nah, di sini buat memeriksa oli transmisinya. Oke. Nah, terus di bagian sini ada filter udara. Di sini ada buat pengisian minyak rem. Nah, di sini ada modul ABS-nya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 V Matic tahun 2008. Jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga, deskripsi mobil lengkap dicantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau bertambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya oke tidak, sesuai tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih enak atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita cek dan kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pas di hook. Nah, stok kami juga banyak nih, bisa kita lihat nih sini stok kami sampai ke bagian sini juga nih, seberangnya nih sampai ke ujung sana. Nah, stok kami banyak, pilihan juga banyak. Nah, posisi kami ini ada di sini, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang kita sebut dengan POS ya, POSH. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, di sini Zal Motor pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol ya. Nih, jangan lupa di ini klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.